Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dana. Kenapa Dana? Sakit. Oh ya, kita doakan bersama ya. Ikuti Bu Guru ya, anak-anak ya, untuk mendoakan Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saja ya. Yuk. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'alla yughadiru sakoma. Semoga besok Dana bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Coba dipimpin doa membaca basmalah ya oleh Dava. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Makasih Mas Dava. Sudah sarapan tadi anak-anak? Belum. Loh, kenapa kok belum? Kenapa kok belum? Kari sarapannya. Oke. Coba anak-anak kenapa sarapan? Biar tidak lapar, biar semangat, biar sehat. Makanannya juga harus makanan yang bergizi. Oke. Selain makan supaya badan sehat harus apa ya? Harus apa supaya badan sehat? Selain makan sayur. Iya, selain makan sayur apa? Selain makan bergizi supaya sehat, olahraga pinter. Nah, mari anak-anak kita berdiri dari tempat duduknya dulu. Nah, untuk berolahraga ya. Anak-anak ikuti apa yang ada di yang ada di video ini ya. Ya. Jadi sebelum pembelajaran, mari kita sehatkan badan dulu ya. Ya. Yuk kita senam bersama. Cari tempat yang longgar. Silahkan duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Seru.
Ya, itu tadi senam pagi. Sudah berkeringat? Kalau belum nanti bisa dilanjutkan senam di rumah, senam di halaman bermain ketika nanti istirahat. Oke, untuk ini menumbuhkan semangat nasionalisme seperti biasa, coba Mbak Manda maju. Manda maju, temannya dipimpin untuk membaca Pancasila. Yuk. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Mada. Ya, terima kasih Mbak Mada sudah bisa melafalkan teks Pancasila tanpa melihat. Untuk meningkatkan semangat lagi coba ya. Setelah tadi kita bisa menghafal Pancasila, lebih baik kalau malah kita bisa mengamalkan sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyi lagu ya, biar anak-anak ini semangat nasionalismenya. Indonesia tanah air beta, Indonesia pusaka. Udah hafal? Sering kita dengar ketika senam, anak Indonesia hebat. Yuk, Bu Guru hitung 1 sampai 3, nanti kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar IPAS tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kemarin anak-anak sudah belajar tentang macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Nah, mari kita untuk mengingat-ingat kita lakukan juga tepuk gaya. Oke ya, yuk tepuk gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi. Tadi anak-anak ketika gerak-gerak gaya, ketika senam, itu tadi melakukan gaya apa ya? Iya, ketika kamu gerak, ketika kamu senam, melakukan gaya otot.
kita ini bekerja, kita jadi kuat. Nah, ini biasa sering kita lakukan pada pelajaran PJOK. Kita sering melakukan lari, berarti menggunakan gaya otot. Kita senam, kita main sepak bola dan sebagainya. Itu gaya yang kita gunakan ya, gaya otot pada pelajaran PJOK. Kita bisa menggunakan gerak lokomotorik dan non lokomotorik, baik berpindah maupun di tempat, itu juga semuanya menggunakan gaya otot. Oke, pada kesempatan ini kita belajar pengaruh gaya. Tujuannya adalah satu, supaya anak-anak memahami dan mengenal jenis gaya. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, memahami dan mengenal jenis gaya. Yang kedua, mengaplikasikan konsep gaya. Anak-anak tahu gunanya gaya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga tahu pengaruh gaya di dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Yang ketiga, merefleksikan gaya dalam kehidupan. Setelah tahu pengaruh gaya nanti, anak-anak bisa menerapkannya di dalam konteks kehidupan, juga bisa menghubungkannya dengan nanti pembelajaran-pembelajaran yang lain atau kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pengaruh gaya. Oke. Nah, nanti ketika belajar ini, Bu Guru akan mengadakan penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Itu Bu Guru nilai ketika anak-anak bekerja kelompok. Nanti observasi sikapnya gimana, kinerjanya gimana, aktif gak di dalam kelompok ya. Kemudian ada penilaian sumatif, yaitu tes tertulis, mengerjakan soal. Nah, terus gimana ya? Aku harus bagaimana? Nah, sebelum menginjak itu, kita buat kesepakatan dulu. Satu, nanti ketika anak-anak berdiskusi harus aktif. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan harus siap menjawab. Apalagi kesepakatannya? Kira-kira kalau diajar supaya anak-anak paham harus mendengarkan, tidak boleh main sendiri. Terus apa lagi kesepakatannya supaya pembelajaran bagus? Menghormati guru, berarti ketika Bu Guru nanti menerangkan atau ketika Bu Guru memberi pertanyaan, anak-anak jangan main sendiri. Oke, siap dilaksanakan kesepakatannya? Siap ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Anak-anak, gambar apa itu ya? Sepak bola. Gambar anak main bola. Anak bermain bola. Bolanya diapakan itu? Sebelum ditendang bolanya gimana? Diam. Tapi setelah ditendang bergerak. Menendangnya menggunakan kaki. Kaki termasuk gaya otot. Berarti gaya otot termasuk gaya gitu ya. Nah, kok bola diam ditendang? Jadi berarti bendanya mula-mula diam menjadi gerak. Pintar, tepuk tangan untuk Mas Raka ya. Ya. Oke. Kita lanjut gambar yang kedua. Nah, anak apa itu gambarnya ya? Menginjak apa itu? Menginjak botol. Kira-kira nek botol diinjak piye, Cah? Melatat.
Apakah bentuknya seperti tadi? Mula-mula tidak, bentuknya jadi bagus. Tidak, jadi gimana bentuknya? Gepeng. Berarti dia melakukan ya Allah, pinter gaya bisa mengubah bentuk benda. Soalnya bentuknya botolnya mau panjang gitu ya, terus diinjak malah jadi pinter. Perhatikan gambar berikutnya. Oke, orang apa itu? Naik apa? Sepeda motor. Bagaimana kondisi jalannya? Bolong-bolong. Apakah orang itu menerjang lubang-lubang yang ada di jalan? Tidak. Bagaimana itu supaya tidak terjatuh dia? Menghindari. Nak menghindari caranya piye? Bela-bela. Oke, asal mulanya tadi jalannya lurus, tapi karena depannya ada akhirnya dia ya pintar ya. Coba tadi asalnya ini arahnya kemana Bu Guru ya? Lurus. Ketika di situ ada lubang Bu Guru, arahnya gimana? Arahnya berubah apa sama? Berubah. Gaya dapat? Ya, arah gerak benda. Sepeda motornya asalnya merono kutine, enggak ke merenek. Pinter. Lanjut gambar berikutnya. Nah, iki sapa sing lagi dolanan sepeda ya? Enak-enak numpak sepeda, wer ngarepe ana dhuwit pirang-pirangnya, ada uang. Kira-kira nek ngarep ana dhuwit piye ta? Kowe numpak sepeda piye ta? Lah ngambil piye carane? Wong nggawa sepeda. Berhenti dulu. Iya. Berarti asale berjalan. Masale balapan iku mau nganggo helm nganggo iku. Balapan buanter bareng ngarepe ana dhuwit. Sadurunge mandek mesti piye? Apa langsung buanter terus direm? Buanter direm. Direm pelan-pelan dulu. Oke, kenapa kok pelan-pelan? Iya, supaya tidak langsung jatuh jomplang. Pinter. Berarti asale le numpak pidan jadi lon. Nah, berarti iya, dapat mengubah benda gerak jadi diam ketika berhenti. Tapi kalau tadi masih pelan-pelan berarti dapat mengurangi kecepatan. Ya, lanjut gambar berikutnya. Nah, wah iki sapa numpak sepeda motor ngarepe ana anjing langsung dia pakno itu ja. Nah, berarti asale motore bergerak di rem. Jadi apa? Iya, ada gaya geseknya saat mengerem. Terus bendanya mau piye asale? Bergerak jadi bergerak jadi diam ya, bergerak jadi diam. Nah, karena anak-anak sudah tadi tahu dengan dipancing-pancing Bu Guru pertanyaan, sekarang anak-anak kerjakan LKPD nanti yang Bu Guru bagikan secara kelompok, yang menulis nanti satu anak, semuanya memperagakan ya, memperagakan. Terus setelah selesai nanti di
Saksikan tiap kelompok maju nanti untuk presentasi ya. Tiap kelompok maju untuk presentasi. Saya bagikan dulu LK-nya. Ya. Saya bagikan dulu. Nah. Dikerjakan yang LK 1.1 dulu ya. Dikerjakan LK 1.1 ya. Ditulis nama kelompok anggotanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Namanya ditulis. Nah, nanti anak-anak kegiatannya ini ya, mendorong meja, mengoper bola kepada teman. Terus apa ini kegiatannya nanti dilakukan ya. Indah. Apa yang ditanyakan, Mbak? Ini nanti kertas dilakukan untuk apa ini nanti? Oh, kegiatannya. Bukan apa ini? Meremas kertas, maka disediakan bu guru kertas. Nanti ngisinya di sini. Nah, ketika kamu nanti ditulis berpindah tempat atau nah, pengaruh gayanya apa? Kamu cari pengaruh gaya tadi yang sudah kamu pelajari, bukan nama gayanya loh ya. Yang diisi bukan nama gayanya, tapi pengaruh gayanya apa. Dorong, dicoba satu saja. Nah, didorong, diamati. Mejanya bagaimana? Dari sini ke situ. Namanya apa? Ya sudah. Apa? Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Oke, sudah ya. Coba kelompok siapa dulu yang berani mempresentasikan di depan? Ayo. Kelompok 4 siap, ayo maju. Kelompok 3 dulu. 4, oke 4. Ayo siap, kelompok 4. Yang lain di samping temannya yang membaca. Dah. Tidak, yuk Manda. Yang lain mendengarkan, nanti memberikan tanggapan ya. Ayo Manda, dibaca. Nanti yang lain mendengarkan. Dibaca, nanti terus yang lain mendengarkan. Terus yang nomor 2 dibaca gantian, oke. Saya dapat mengikat arah gerak. Ya, meremas. Mengubah ya. Terus lanjut, boleh. Oke, ada tanggapan anak-anak? Siapa yang menanggapi? Kelompok 3 menanggapi, sudah betul atau salah ini tadi? Atau kurang betul? Sudah, oke. Kelompok yang lain tidak ada tanggapan? Tidak ada, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, silakan duduk. Satu kelompok lagi, siapa yang mau kelompoknya? Ayo. Kelompok 3, oke, kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3, silakan. Dibaca yang suaranya keras ya. Suaranya yang keras, oke? Sini yuk. Ya. Ayo. Pengaruh saya dapat menyebabkan terus yang lain didengarkan. Tadi kesepakatannya gimana? Saya dapat mengubah arah gerak benda. Saya dapat mengubah bentuk benda
mengarahkan sepeda yang sedang berjalan sepedanya akan diam. Gaya dapat menyebabkan dia bergerak jadi diam. Iya, yuk ada yang nanggapi? Gimana tadi presentasi ke kelompok 3? Benar? Benar, bagus? Bagus. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3 sudah bisa mempresentasikan dengan bagus. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 3. Oke, ya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah bisa melakukan apa yang sesuai dengan LKPD, yaitu ada kegiatan mendorong meja, mengoper bola kepada teman, meremas kertas, dan mengerem sepeda yang sedang berjalan. Dan itu semua sudah anak-anak isi, sudah anak-anak presentasikan dengan baik, dengan benar, ya. Nah, Bu Guru ingin memberikan penguatan lagi supaya anak-anak nanti ketika mengerjakan LK1.2 tidak bertanya-tanya. Mendorong meja sudah tadi dilakukan. Mejanya dari posisi apa tadi ya? Ya. Menjadi berarti pengaruh gayanya adalah Gaya dapat menyebabkan menjadi menjadi 100 untuk Mbak Manda. Yang nomor 2, mengoper bola kepada teman. Tadi ada temanmu yang gaya? Iya, 100 untuk semuanya. Yang nomor 3, meremas kertas. Bentuknya yang dari tadi bersegi panjang. Iya, pintar. Yang keempat, mengerem sepeda yang sedang berjalan. Iya, bisa juga dikatakan gaya dapat mengubah kecepatan. Asale sing banter jadi pelan atau asale sing banter jadi berhenti atau mandek. Nah, sekarang tugas anak-anak masih secara kelompok mendiskusikan LK1.2, yaitu disuruh mencari kegiatan sehari-hari dan jenis pengaruh gaya. Contohnya kehidupan sehari-hari, pokoknya mulai kegiatan anak-anak olahraga atau kegiatan anak-anak ketika apalah, pokoknya kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya kegiatan yang belum punya pompa air, misalnya masih menimba, ya. Asalnya timbane mau tengok-tengok, terus masukkan ke sumur, terus ditarik, jadi gimana, pokoknya kehidupan sehari-hari. Silahkan didiskusikan. Banyak kegiatan sehari-hari, misalnya ada temanmu, ya, yang bagaimana, pokoknya kegiatan sehari-hari. Ya, yang olahraga, ketika bermain olahraga apa, misalnya ada temanmu bermain badminton misalnya, oh itu berarti pengaruh gayanya apa. Oh misalnya kamu di jalan ketemu abang-abang becak, yang mula-mula becaknya itu tadi berhenti terus digenjot, jadinya apa. Nah contohnya seperti itu. Silahkan ya, Bu Guru beri waktu sebentar yaitu karena hanya memberi contoh 5 dan pengaruh gayanya harus ditulis. Ya, pengaruh gayanya harus ditulis. Coba nomor 1 ada yang sudah selesai, itu kelompok mana? Ada. Kamu kelompok 1 loh, belum. Ya, ini kelompok 1 apa kegiatannya? Bermain sepeda. Pengaruh gayanya? Iya, bisa. Nah, pintar, ayo. Kegiatan sehari-hari lagi bermain apa? Pintar, ayo.
Ya, boleh. Boleh, terserah kamu ambilnya yang mana dan sesuai dengan pengaruh gaya. Pokoknya kegiatan sehari-hari, ya. Nah, oke anak-anak, untuk yang LKPD 1.2 ya sudah selesai. Coba ya, ayo kelompok mana yang mau maju? 3 terus, yang lain nggak berani, nggak apa-apa harusnya ya. Oke, untuk pertamanya ini yang LKPD kedua kelompok 3 dicontohi dulu. Nanti mungkin yang lain setelah melihat kelompok 3 bisa. Bermain sepeda mengubah kecepatan benda. Bermain bola benda diam menjadi gerak. Bermain badminton mengubah arah gerak benda. Menginjak lumpur mengubah bentuk benda. Menginjak lumpur mengubah bentuk benda. Oke, ada tanggapan yang kelompok lain? Tidak ada? Sudah pas? Sudah? Yakin? Oh iya, pinter kamu ditanggapi kelompok 2. Kurang keras suaranya ya. Volumenya biar bisa didengar oleh teman satu kelas. Semangat ya. Latihan pokoknya keras gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Ayo anak-anak, setelah tadi melakukan kegiatan LKPD 1.1 dan 1.2, tentunya anak-anak sudah memahami apa pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba lu ingin mencoba memberikan tes supaya anak-anak nanti bisa mengerjakan dengan baik, anak-anak bisa memahaminya sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan, apa yang sudah didengarkan tadi. Perhatikan soalnya Bu Guru tayangkan ya. Nanti anak-anak mengerjakan ya. Nah, nih dibuka bukunya, dikerjakan, nggak usah ditulis soalnya ya, dikerjakan di buku ya, di kertas. Perhatikan itu soalnya. Oke anak-anak, evaluasinya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan di depan. Satu kelompok, satu anak mengambil, terus dikumpulkan. Yuk, satu anak mengambil, dikumpulkan. Yuk, ya, ayo sini kumpulkan. Dikumpulkan bukunya. Oke, sini. Nah, dikumpulkan. Udah dikumpulkan. Ya. Oke, terus duduk kembali. Kumpulkan, duduk kembali. Nah, nanti akan Bu Guru koreksi. Anak-anak, Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Pelajaran apa tadi? IPA. Tentang apa? Pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa saja ya pengaruh gayanya? Yang pertama, masih ingat? Pengaruh gaya apa yang pertama? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Pinter. Apa lagi? Mengubah bentuk benda. Ayo Mbak Manda, apa?
Dapat mengubah arah gerak benda. Pinter. Apalagi? Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Iya, pinter. Apalagi? Apa? Benda dia menjadi bergerak. Ia dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bisa bergerak bisa jadi diam, yaitu masuk ke mengubah kecepatan, menyebabkan supaya anak-anak itu apa? Sudah mengingat. Nah, mari kita lakukan tentang pengaruh gaya dengan nada balonku ada 5. Bisa nyanyi balonku ada 5? Bisa, tapi sairnya diganti pengaruh gaya. Bisa? Ayo kita coba. 1, 2, 3. Gaya 5. Gaya mengubah benda diam jadi gerak. Gaya mengubah benda gerak jadi diam. Gerak lambat jadi cepat. Itulah pengaruh di dalam hidup kita. Tepuk tangan. Masih semangat? Ayo tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, baik anak-anak. Apakah anak-anak senang pembelajaran hari ini? Senang banget. Senang banget. Kenapa senang? Disotek. Lugu sekali kau. Oke, terus? Apalagi yang menjadi senang? Masuk YouTube. Masuk YouTube, oke. Nanti Bu Guru masukkan YouTube. Apalagi? Bisa belajar kelompok. Apalagi? Bisa belajar sama guru. Bisa belajar sama Bu Guru. Apalagi? Kenapa yang membuat kamu senang? Bisa ada TV, Bu. Oke, biasanya pakai proyektor biasa, ini pakai TV. Oke, senang. Ya, coba anak-anak ya, karena merasa senang, anak-anak merasa gembira, bisa belajar pengaruh gaya hari ini. Bu Guru mohon apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita buat kesimpulan, ini bisa apa? Menjadikan anak-anak bertambah wawasan, bertambah pintar, bertambah dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru tutup untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nanti kita lanjut sekali lagi tepuk gaya. Oke? Baik anak-anak, Bu Guru akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk gaya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.